Saudara-saudara dan teman-teman semua, pada kali ini kita akan membahas mengenai tampilan dari ArcView GIS, kemudian penampilan data, bagaimana kita menampilkan data, dan bagaimana kita membuka data dunia yang terdapat dalam aplikasi GIS. Sebelumnya, ya, seperti biasa silakan dibuka dulu, ya, aktifkan software ArcView GIS 3.3-nya, ya. Nah, kalau sudah tampil seperti pada layar, kita klik OK, ya. No. Kemudian kita klik ArcView-nya, ArcView view 1. Ini kita maximize, ya. Nah, kita maximize sehingga tampil seperti ini. Setelah ini kita langsung akan membuka data yang terdapat dalam ArcView, ya, yaitu data dunia yang menjadi fasilitas dari Esri. Selanjutnya kita buka, ya, di sini ada dua pilihan untuk membuka data. Jika kita ingin membuat data baru, kita buka melalui View New Theme. Nah, ini kalau kita ingin membuka data baru dan membuat data atau membuat SHP. Ketika kita melakukan digitasi, kita bisa buka dari sini, dari New Time. Nah, ini kita bisa pilih poin, line, ataupun polygon. Apabila kita ingin membuat data baru, nah ini saya tekankan. Tetapi, apabila kita ingin membuka data yang ada, kita buka melalui Add Theme. Kita buka Add Theme, kemudian pastikan data resource, ini datanya ada di data C. Nah, kita buka ArcView. ArcView. Kemudian kita cari. Kita buka Esri. Nah, kita buka Esri, kemudian kita pilih Esri data. Nah, ini kita pilih Esri data, kemudian kita pilih Word. Nah, di sini sudah tampil data dengan jenis data SHP, artinya save file. Ya, dengan jenis data save file, berbagai jenis data. Nah, jenis-jenis data tersebut kita akan bahas, kita akan lihat sekarang. Yang pertama kita buka dulu data country-nya, atau country-nya. Nah, data country ini merupakan data polygon, di mana dalam jendela view ini akan muncul data kotak-kotak seperti ini, simbol kotak seperti ini. Yang ini artinya adalah data polygon, di mana warna yang terdapat di dalamnya ini secara otomatis diklasifikasikan, tetapi kita juga bisa mengidentifikasi atau mengganti nama-nama tersebut. Oke, kita centang, aktifkan, maka akan tampil seperti ini. Ya, tampil negara-negara beserta wilayah negara tersebut yang ada di seluruh dunia. Ini kita kenal dengan nama data polygon. Nah, selanjutnya kita buka lagi Add Theme. Nah, kita akan pilih data titik sekarang. Itu kita coba kotanya. Kita buka kotanya. Nah, ini data kota ini berupa data titik. Nah, kita aktifkan lagi. Nah, dia akan tampil kota-kota besar yang ada di seluruh dunia. Kemudian selanjutnya itu kita pilih data sungai. Nah, maka akan tampil di sini, ya, sungai dengan warna biru dengan simbol garis. Kalau ini simbol titik, ini simbol area atau polygon. Ini titik, poin, garis to polyline. Nah, selanjutnya kita aktifkan data sungai yang ada di seluruh dunia. Nah, ini akan tampil data sungai yang ada di seluruh dunia. Dalam memperbesar data ataupun sebaliknya memperkecil data, kita bisa menggunakan tools yang ada di sini, yaitu zoom in untuk memperbesar, untuk memfokuskan, misalnya memfokuskan data. Misalnya saya ambil ini adalah wilayah Indonesia yang saya fokuskan dan saya perbesar. Nah, ini akan kita lihat secara detail dari
save file yang dimiliki wilayah ini. Kemudian apabila kita ingin melihat wilayah lainnya atau memperkecil dan memperluas wilayah cakupan analisis, itu kita bisa menggunakan zoom out. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah tool biasa yang sering kita temukan dalam berbagai software. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam identifikasi informasi yang terdapat pada masing-masing data ini, baik itu data polyline yaitu sungai, data titik kota, dan data negara yaitu merupakan data poligon. Nah, kita klik identify. Ya, kita klik identify. Sebelum kita mengidentifikasi, pastikan wilayah yang akan kita identifikasi itu datanya aktif. Misalnya seperti ini, kita akan identifikasi negara, jadi pastikan ini kita klik dulu, kemudian identify. Ya, di sini kita klik, maka akan muncul negaranya Indonesia. Kemudian ini adalah informasi yang terdapat di dalam data poligon dari country ini. Begitu pula ketika kita ingin mengidentifikasi kota, kita klik dulu kota ini. Kemudian kita pilih salah satu, misalnya hitam. Nah, ini kotanya Kuala Lumpur, kemudian namanya Kuala Lumpur, negaranya Malaysia, dan lain sebagainya. Nah, informasi ini atau data tabel ini, informasi termuat dalam data tabel. Informasi ini termuat dalam data tabel dan kita bisa edit, kita tambahkan ataupun bisa kurangi. Kemudian kita aktifkan lagi data garis. Nah, di sini misalnya seperti ini. Nah, di sini kita tidak menemukan data garis, akan tapi tadi kita bisa melihat data sungai. Bagaimana caranya kita untuk menemukan data tersebut atau menggeser data ini, tampilan ini tanpa memperbesar ataupun memperkecil. Kita tinggal pilih yang ini. Nah, pen. Kita tarik ya. Nah, kita tarik sampai menemukan objek yang kita pilih. Kita aktifkan lagi, kita pilih identify, dan kita klik yang warna biru ini. Nah, ini sungainya Sungai Mekong. Kemudian kita klik lagi, coba pilih yang lain. Nah, setelah Sungai Mekong itu ada Sungai Irrawaddy. Nah, kemudian kita pilih lagi. Ini apa ini? Sungai apa namanya? Nah, ternyata ada Sungai Sijiang. Nah, ini adalah data-data yang terdapat pada data polyline. Nah, setelah kita identifikasi data tersebut, selanjutnya kita masuk dalam pembahasan berikutnya. Hal yang terpenting dalam identify ini hanya menampilkan info pada file SHP yang aktif, itu saja. Jadi hanya file SHP yang aktif, bukan file JPG dalam ukuran gambar, TIFF, ataupun jenis-jenis lainnya. Hanya SHP dan SHP yang aktif saja. Nah, ini perbedaannya yang perlu kita tekankan. Untuk menampilkan data atau untuk melihat informasi tabel yang tersedia pada peta dunia ini, itu kita bisa mengklik menu, yaitu yang ada di atas. Ini adalah Open Timetable. Nah, kita klik, maka kita akan melihat data sesuai dengan data yang aktif, artinya data view yang aktif. Misalnya saya close ini, saya ingin fokus pada negara yang ada di dunia. Nah, saya klik, kemudian saya buka Open Tabel. Nah, maka di sini akan muncul atribut tabel dari negara-negara yang ada di dunia. Jika saya bandingkan, nah, di sini bisalah kita melakukan identifikasi. Nah, misalnya saya ingin mengidentifikasi beberapa wilayah. Atau saya akan pilih Australia. Nah,
yang paling gampang. Austria, Australia. Nah, saudara bisa melihat perbedaannya. Negara-negara yang kita klik pada atribut tabel secara otomatis akan berubah warna. Ya, negara-negara yang kita klik pada atribut tabel, kita fokuskan pada atribut tabel, maka dia akan terkoneksi dengan data view. Otomatis ini akan memiliki warna yang sama. Jadi, negara-negara yang tampil dalam atribut tabel sesuai dengan konten yang terdapat dalam SAP tersebut, itu misalnya India, kemudian Indonesia, kemudian Iceland, kemudian ataupun negara-negara yang lainnya, ya, ataupun negara-negara yang lainnya itu terkoneksi secara otomatis, karena data yang disajikan dalam atribut tabel ini itu adalah data pokoknya berasal dari satu data, yaitu di SAP ini. Nah, jadi seperti itu untuk penampilan data, untuk penyajian data kali ini. Ya, saudara-saudara dan teman-teman semuanya, ya. Jadi seperti itu untuk penyajian data kita menggunakan ArcView.js dengan memanfaatkan data S3 yang terdapat dalamnya untuk dapat menyajikan data, ya, khususnya data-data mengenai data SAP ataupun yang lainnya. Nah, pada dasarnya bawaan S3 ataupun tidak, data itu proses penyajian datanya sama. Proses penyajiannya datanya sama, cuma kita akan memilih lokasi di mana kita menyimpan saja. Di sana perbedaannya. Baik, untuk penyajian data kali ini ya kita cukupkan sampai di sini. Kita akan lanjut pada materi selanjutnya. Terima kasih. Selamat belajar.